dipasang ya? Iya, diinstal, dipasang. Itu dia kayak nyambung gitu ya? Iya, nyambung Kak, karena kebetulan luminous white itu dia infinity. Infinity. Jadi kalau diinstal di ruangan, motifnya itu akan nyambung seperti itu. Memang ya guys, pilihan saya itu nggak pernah salah. Jadi nanti bisa jadi referensi ya. Bener. Nanti kalau saya bangun rumah gitu ya, aku bakalan pesen luminous white ya kan. Siapa tahu Sunpower sendiri nanti mengendorse saya. Nah, aku bangun rumah ya. Kalau itu nanti ngomongnya sama manajer kami ya. Saya nggak bisa jawab itu ya. Oke. Halo semua, selamat pagi. Kembali di acara yang kita tunggu-tunggu, Inspire Corner by Sunpower. Di sini masih ada saya sebagai host hari ini, Awan, dan narasumber kita hari ini ada kakak yang cantik ini. Dia adalah Ocha Leonica ya, betul ya kan namanya ya. Beliau adalah seorang influencer dan kita tema hari ini adalah dunia selebgram atau influencer di bidang properti maupun material bangunan. Oke, dan kita ketahui sendiri ya, selebgram atau influencer itu kan menjadi sebuah karir baru di kalangan anak muda atau kaum milenial saat ini. Dan sedangkan selebgram ataupun influencer sendiri itu harus memiliki spesialisasi bidang. Di sini maksudnya sebagai branding diri. Apa sih branding diri itu? Maksudnya kamu ini spesialnya di bidang apa sih? Atau di lifestyle, atau di fashion, beauty, atau mungkin ya seperti kosmetik, bahkan ada juga yang makanan. Nah pertanyaannya, pernah nggak sih terbesit di pikiran kalian seorang influencer di bidang properti ataupun material bangunan? Kayaknya agak asing dan jarang-jarang ada ya nggak sih? Nah untuk kakak sendiri sebagai seorang influencer nih, pertanyaannya gimana sih dunia influencer saat ini bekerja? Jadi gini, selebgram itu bisa dibilang influencer. Kenapa? Karena berasal dari kata influence. Influence itu kan bahasa Inggris ya sebenarnya, yang artinya adalah pengaruh gitu kan. Dan influencer sendiri adalah seseorang yang dapat berpengaruh di masyarakat. Gitu lah. Kalau untuk influencernya sendiri adalah platform marketing influencer yang menghubungkan wadah dari influencernya tersebut ke pelaku usaha. Pelaku usaha ya, bukan platform. Takutnya salah dengar. Takutnya salah dengar. Begitu kakak. Nah untuk kakaknya sendiri pernah nggak sih berkecimpung langsung di dunia properti maupun material bangunan? Karena saya kayaknya pernah tahu kakak ini pernah menjadi sebagai host atau co-host ya di salah satu TV nasional yang acara renovasi rumah itu. Itu co-host ya? Co-host. Nah bisa nggak diceritakan atau di-sharingkan kepada kita semua tentang pencapaian atau pengalaman kakak di sini? Boleh. Jadi kalau untuk ke properti atau material bangunan sendiri itu memang saya rasa masih jarang ya. Iya, masih jarang banget gitu. Kalau untuk saya di salah satu acara di televisi memang iya saya pernah ada penawaran, dan karena saya lihat penawarannya itu menarik banget kan, jadi saya langsung tertarik. Oh iya, ini ceritanya bagus nih gitu kan. Karena di situ kita bisa mewujudkan impian seseorang untuk mempunyai istana gitu. Terus yang kedua yang bikin saya suka untuk penawaran ini adalah kita tuh di situ bisa belajar menjadi orang yang lebih bersyukur, karena di situ saya juga mengikuti pekerjaan target nih kak gitu kan, mengikuti pekerjaan target untuk dengan pekerjaan dia yang menurutku itu menguras tenaga banget, tapi honornya tuh nggak sebanding dengan tenaga yang udah dikeluarin gitu kan. Kalau yang ketiga itu uniknya tuh saya di sini bisa mengikuti pekerjaan akang-akang. Akang-akang tukang maksudnya. Tukang bangunannya itu ya. Bangun rumah itu loh kak, dengan akang-akang gitu kan. Jadi saya bisa ngebantuin ngecat, itu kan bukan pekerjaan saya banget gitu kan. Saya cewek terus pekerjaan bidang bangunan kan nggak ngerti gitu. Merasakan langsung terjun di lapangannya ya. Jadi saya tuh langsung ngecat, terus saya melambung
bahasa Indonesia kami kan kurang bagus. Mungkin waktu itu dapat nilai berapa sih bahasa Indonesia? Berapa ya, lupa. Jadi gitu Kak, terus juga bisa ngebantuin kakaknya mindahin apa gitu kan, barang apa. Terus bisa ketemu langsung sama arsiteknya, itu yang bikin menurut saya luar biasa sih, karena itu benar-benar dalam waktu singkat loh ngebangunnya, emang benar-benar 48 jam. 48 jam 2 hari kan ya? 2 hari. Dan itu si arsiteknya sendiri pun dia datang, itu juga belum tahu kondisi tanahnya seperti apa gitu kan. Jadi dia datang hari ini, dia ngecek nih, oh ternyata dia ngecek luas bangunan, terus dia ngecek tanahnya. Ada kan biasanya tuh tanahnya tuh nggak apa ya, nggak rata gitu, jadi kan harus ratain dulu gitu. Ya. Dan itu dalam waktu singkat si arsitek bisa membangun rumah yang mewah gitu kan. Jadi bagus itu lah ya, ya. Jadi itu menurut aku sih luar biasa banget. Nah, kan kakak juga tahu lah di Indonesia akhir-akhir ini muncul banyak banget influencer baru atau selebgram lah ya. Nah, itu menurut kakak apakah itu bisa dikatakan sebagai karir atau hanya cuma buat fun-fun aja sih? Dan apakah mereka itu sudah bisa dikatakan sebagai artis? Jadi gini, apa namanya? Handphone saya jatuh, maafkan. Jadi gini, influencer sendiri itu sudah bisa dibilang apa namanya, bukan pekerja yang iseng-iseng ya. Jadi profesi dia sebagai influencer itu sudah menjanjikan, karena kan dia bisa memasarkan produk atau brand para pengusaha atau pebisnis ya kan. Jadi menurut saya sih udah bukan fun-fun lagi gitu. Mungkin kalau pengalaman pribadi saya ya, saya dulu bikin media sosial itu karena apa ya, perkembangan zaman ya. Sekarang lagi musim nih kita download media sosial, contohnya Instagram gitu kan. Terus habis itu teman-teman pada apa namanya, menginstal ya, pada menginstal Instagram, akhirnya ikutan. Awalnya juga cuma iseng-iseng awalnya, dan ternyata karena saya aktif di media sosial tersebut dan lama-lama follower saya semakin naik, di situ akhirnya bisa untuk sebuah karir buat saya gitu. Yang awalnya iseng jadi bisa jadi karir. Jadi sebuah karir gitu. Ya akhirnya dengan tahu ini apa kesempatan atau peluang yang bagus, ya saya tekunin di sini. Dan saya media sosial buat saya sekarang aku jadiin yang benar-benar ya produktif gitu loh Kak, untuk supaya follower saya pun mengikuti saya, nggak cuma sekedar mengikuti, tapi ada sesuatu apa, kita bisa bikin do something gitu ya. Jadi bisa kuning ya, kita kuning karena memang tadi kan Kak bilang sudah bisa dianggap sebagai karir karena memang juga menghasilkan uang ya, cuan, jangan lupa itu cuan. Oke. Nah, masuk dalam ini ranah properti lagi nih pertanyaannya, ada nggak sih influence-nya? Karena kan kita kebanyakan tahu para influencer atau selebgram ini yang ditunjukkan atau di-sharing ke kita itu kan kebanyakan tentang fashion lah, kosmetik, kecantikan, dan juga makanan, lifestyle seperti itu. Iya, bisa nggak? Ada nggak influence? Kalau untuk properti sendiri sebenarnya ada sih, dia termasuk influencer bukan ya? Karena kan kayak staycation, biasanya kalau influencer yang lakukan dia staycation, dia lagi holiday, liburan kemana, terus dia staycation di mana gitu kan. Kita bisa di situ kolaborasi dengan pihak tempat tersebut, hotel atau villa, contohnya seperti itu ya, kayak hotel villa gitu. Kita bisa kolaborasi, bahkan terkadang dari pihak sananya pun dia mengendorse gitu kan. Kita nginep berapa hari, staycation di sana berapa hari, dengan feedbacknya adalah kita juga mempromosikan atau mengeksplor tempat tersebut di media sosial kita. Atau mungkin waktu grand opening kan juga bisa kita ini ya. Benar. Kita endorse misalnya ada sebuah cafe baru atau mungkin villa baru di Bali ya. Contohnya Bali kan kebanyakan ada villa sama hotel, itu juga bisa kita tampilkan di sosial media kita ya. Jadi sebenarnya pokoknya kita tahu aja sih targetnya kita kemana gitu kan. Kalau balik lagi nih ke saya lagi ya, kalau kayak saya kan memang traveling juga
belajar dari YouTuber. Belajar dari YouTuber. Jadi apa namanya? Di situ juga udah ada beberapa pihak hotel, villa yang sudah menawarkan kolaborasi. Nah, kalau untuk ini ya, tetap di properti maupun material bangunan ya. Kalau material bangunan sendiri memang jarang ya, karena gini, kalau influencer itu kan biasanya, contoh kalau fashion nih kak, kalau fashion kan dia kita dapat produk, ya kan, dan influencernya itu berusaha untuk memakai produk tersebut, untuk mempromosikan gitu kan. Tapi kalau untuk apa namanya material bangunan kan kita nggak bisa ya kayak untuk mau pakai atau gimana, tapi kita lebih ke contohnya Hotman Paris, ya kan? Hotman Paris kan dia mempunyai beberapa banyak ya properti gitu kayak villa di Bali kayak gitu. Nah jadi itu bisa sih bisa dicontoh kayak dia lagi bangun nih, dia lagi bangun villanya dia kayak gitu, terus habis itu waktu dia ngebangun dia nunjukin, nah ini nih material bangunan saya brandnya ini gitu, itu baru bisa diekspor gitu kan. Itu mungkin yang bikin akhirnya orang melihat kalau influencer di bidang material bangunan itu sangat jarang, mungkin karena itu. Jadi kita harus menunggu momen di mana kita lagi ada proses pembangunan rumah atau pembangunan villa dan ya. Oke, jadi ini agak nyambung sama pertanyaan selanjutnya ya. Jadi menurut kakak kalau di dunia material bangunan itu tadi ya, seorang influencer itu tadi apakah bisa memberikan efek dalam promosi di sosial media mereka? Bisa banget. Bisa banget ya. Ya, bisa banget. Karena kan influencer ini memberikan dampak yang pemasaran yang cukup baik ya, gitu, untuk para pembisnis gitu. Jadi influencer itu bisa dibilang dipercayai pembisnis untuk memasarkan produk itu bagus di zaman sekarang gitu. Jadi secara sederhananya ya, segala bidang bisnis itu pasti memiliki influencernya masing-masing. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, kalau dari bidang properti maupun material bangunan, apakah masih memiliki potensi untuk berkembang di era digital saat ini? Bisa banget dong, karena kan sekarang dunia digital ini kan semakin berkembang, ya kan? Apalagi sekarang kondisinya seperti ini gitu, bisa kita udah tanpa dijelasin juga udah tahu kondisi keadaan semua itu susah gitu ya. Dan menurut saya bisnis yang paling apa ya, yang paling menonjol sekarang adalah di digital gitu. Jadi kalau menurut saya untuk masuk ke era digital itu, ketika kita sekarang tanpa digital sudah target, tapi kalau kita masukin ke digital itu akan lebih melebihi target gitu loh Kak. Karena kan digital dan media sosial itu kan nggak ada batas ruang dan waktu ya. Jadi intinya mempermudah ya. Mempermudah banget. Terus orang kan juga sewaktu-waktu dia bisa gitu. Bisa media sosial akses atau gimana. Oke. Nah tadi kan sempet kan keliling-keliling ke perusahaan kita, sempet lihat granit tile kita, keramik tile kita. Nah mungkin kakak ada pandangan nggak sih, apakah motif-motif yang kita miliki, yang perusahaan kami miliki itu udah cocok dengan lifestyle saat ini? Ada ya? Dan itu ada yang aku taksir. Yang namanya itu tadi apa ya? Luminous White. Luminous White ya, ada. Ya kan? Luminous White, ya. Itu dia lebih ke granit glossy gitu loh. Betul, ya kan? Glowing gimana kayak kita. Glowing kayak zaman sekarang kan pokoknya harus glowing. Jadi bukan hanya muka aja ya yang glowing. Granit juga harus glowing. Aku tadi tuh pas pertama kali melihat nih, pandangan pertama aku ke Luminous White itu langsung jatuh cinta. Langsung jatuh cinta. Bisa Bisa jadi referensi ya kak? Bisa jadi referensi. Itu kalau nggak salah kan dia kayak ada apa namanya? Motifnya itu? Motifnya, itu motifnya kalau seandainya dipasang, ya dipasang ya? Iya, diinstal, dipasang. Itu dia kayak nyambung gitu ya? Iya, nyambung kak, karena kebetulan Luminous White itu dia infinity. Infinity, jadi kalau diinstal di ruangan, motifnya itu akan nyambung. Memang ya guys, pilihan saya nggak pernah salah. Jadi bisa jadi referensi ya. Bener, nanti kalau saya bangun rumah gitu ya, aku bakalan pesen Luminous White ya kan. Siapa tahu Sunpower sendiri nanti mengendorse saya. Nah, Aku kalau bangun itu rumah ya.
Kalau itu nanti ngomongnya sama manajer kami ya. Oke. Saya nggak bisa jawab itu ya. Oke. Ya kan disindir dulu di sini. Siapa tahu nanti ada yang nonton terus bapak manajer atau ibu manajer melihat gitu kan, disiapkan untuk Boleh. ya? Saya juga bantu ngomong deh. Kapan bisa di-endorsekan ya. Iya. Nah, itu tadi adalah bincang-bincang kita hari ini dengan Kak Ocha. Jadi kita tahu banyak hal ya dari penjelasan Kak Ocha tadi. Nah, bisa saya tarik kesimpulan ini. Jadi semua macam bisnis itu pasti membutuhkan wajah dan influencernya tersendiri. Tidak terkecuali bidang properti sama material bangunan. Kan kebanyakan yang sekarang itu kan ada makanan, lifestyle, properti dan material bangunan pun juga butuh influencer itu tadi. Nah, dan saat ini kolaborasi dengan selebgram ataupun influencer di bidang ini itu bisa cukup membantu untuk branding produk tersebut dari sebuah perusahaan itu tadi, seperti itu. Nah, cukup bincang-bincang hari ini dengan Kak Ocha. Terima kasih ya Kak untuk waktunya di acara Inspire Corner kami. Ntar pasti ada kesempatan lain kita bisa bertemu lagi ngobrol ya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Enough ya? Iya. 18 menit. Masih. Karena bisa, bukan aku lali. Oh gitu. Membuat suara agak penting loh. Dah? Baik. Jangan lupa tadi yang pelakor-pelakor ya. Alright. Ini 18 menit. 20 lah bentar. Ditanggung. Pelaku, ingat ya pelaku usaha bukan pelaku. Jangan salah ya. Baik, tapi tambahin Kak. Oke. Kalian mikir. Udah. Nah, udah opening ada berapa? Foto, jangan lupa kirim.